Baik, untuk para semua peserta, bagi yang ingin bertanya boleh ini di kolom chat. Nanti akan aku bantu untuk bacakan ya. Yo, yang mau bertanya nih, mumpung materi ini bagus banget nih tentang skincare, tentang apa lagi perawatan kulit dan juga yang lagi diheboh-hebohkan. Nah, ini dok ada pertanyaan, izin tanya dok. Tadi salah satu tanda penuaan kulit dan kan adanya flek. Nah, saya pernah dengar nih katanya bisa juga karena nggak pakai sunscreen sebelumnya. Nah, ini apa bisa dihilangkan total atau hanya bisa memudar, dok? Lalu, kalau hamil, apa selalu akan ada melasma? Apa melasma juga bisa hilang sendiri setelah melahirkan atau perlu treatment atau skincare tertentu ya, dok? Terima kasih banyak, dok. Nah, boleh, dok, Ya, untuk dijawab. oke, baik. Aku coba menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk flek nih kondisinya, flek itu berarti kita fokusnya kepada hiperpigmentasi ya, atau kulit yang jadi muncul kecoklatan, kehitaman gitu ya, sebagai salah satu tanda juga biasanya dari skin aging. Ya, memang salah satunya ya karena memang bisa akibat paparan atau akumulasi sinar UV jangka panjang tadi. Sehingga kalau tidak rutin nih sebelumnya pakai sunscreen ya tentu akan bisa mempercepat ya munculnya flek itu lebih banyak gitu ya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, sebetulnya kita perlu tetap mengevaluasi ya. Jadi diagnosisnya harus tegak dulu ini fleknya ke arah mana, tapi aku asumsikan kalau ini arahnya ke suatu melasma gitu ya, yang mana itu kondisinya memang paling banyak biasanya ditemukan. Nah, itu dia adalah bisa, jawabannya sebetulnya bisa kalau mau dihilangkan. Ya, tentunya dengan berbagai regimen gitu ya. Jadi biasanya kita pendekatannya kalau sekarang sih multimodal, jadi sudah kita gabungkan biasanya beberapa agent, baik terapi topikal, ataupun juga dengan tindakan-tindakan gitu ya, misalnya chemical peeling, atau laser-laser yang untuk pigmentasi, seperti itu. Tapi saya juga nggak jarang dapat pasien yang sudah bersih nih ya setelah perawatan sekian bulan gitu misalnya kulitnya sudah bagus lagi tapi muncul lagi keluhannya. Ternyata setelah dicari tahu ya pasiennya setelah kondisinya bagus gitu ya males lagi pakai sunscreen gitu misalnya. Ya jadi ya tentu akan ada resiko untuk berulang. Sambil kita coba eliminasi gitu ya kira-kira pemicunya apa. Misalnya salah satu pemicu melasma juga bisa karena penggunaan kontrasepsi hormonal gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata masih pakai kontrasepsi tersebut, ya tentu akan lebih sulit dikendalikan. Tapi kalau kondisi melasmanya ini yang hubungannya dengan kehamilan tadi, biasanya dia akan relatif lebih mudah memudar setelah proses persalinan selesai. Apakah selama kehamilan itu boleh diberikan treatment atau skincare tertentu? Jawabannya ya boleh. Ya, tapi tentunya dengan kandungan-kandungan yang lebih aman. Misalnya kalau melasma kan kita tetap gold standarnya pakainya ya hidrokinon gitu ya. Tapi kalau dalam kehamilan jelas nggak boleh kita pakai itu. Ya dipilihkan agen-agen yang lainnya. Misalnya mau pakai vitamin C, mau pakai kojic acid, mau pakai alpha arbutin, mau pakai tranexamic acid, boleh. Yang tidak disarankan adalah tadi prosedur estetik invasif ya. Jadi yang treatment ya seperti chemical peeling, seperti laser itu memang biasanya kita hold dulu, kita tahan dulu sampai proses kehamilannya sudah selesai gitu. Mungkin gitu jawabannya ya. Baik, wah, terima kasih banyak dok jawabannya. Bagaimana Kak Fitri? Oh, ada nih pertanyaan lagi yang kedua dari Dokter Nia. Selamat malam dok, izin bertanya. Untuk pemilihan sunscreen pada ibu hamil, lebih direkomendasikan yang chemical atau yang physical atau yang hybrid sunscreen. Lalu sunscreen untuk bayi atau anak minimal SPF-nya berapa ya dok? Terima kasih banyak dok. Oke, kalau untuk ibu hamil atau sekalian untuk bayi gitu ya, biasanya kita yang lebih sarankan adalah physical sunscreen. Kenapa? Karena physical sunscreen itu lebih terbukti dia lebih apa ya, less iritatif. Jadi tidak terlalu beresiko menimbulkan iritasi ya di kulit-kulit kita. Jadi biasanya yang lebih disarankan adalah yang golongan physical sunscreen seperti tadi kandungannya adalah titanium dioxide atau zinc oxide. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya pakai yang kombinasi atau chemical gitu, bukan. Cuma lebih disarankan biasanya yang physical sunscreen. Untuk SPF sama seperti pada dewasa, jadi kita sarankan minimal ya SPF-nya 30 ya untuk penggunaan sunscreen itu tadi. Gitu.
Wah, oke dok, terima kasih banyak jawabannya. eh Mungkin lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Riana. Izin tanya dok, apakah milia pada wajah bisa hilang dengan menggunakan skincare? Dan izin tanya lagi dok, untuk penyebab milia itu apa ya dok, agar bisa dihindari? Terima kasih dok. Oke, kalau milia biasanya adalah sumbatan dari sel kulit yang sudah mati, yang harusnya dia digantikan sama sel kulit yang baru, tapi dia masih stay di situ aja. Dan akhirnya dia akan menyumbat gitu ya kondisinya. Bisa hilang menggunakan skincare biasanya agak sulit. Jadi kita butuh obat-obatan yang resep ya, by resep dokter. Jadi saran saya adalah untuk dikonsultasikan atau kalau pada beberapa kasus kadang mungkin kita perlu melakukan tindakan ya. Bisa dilakukan ekstraksi dari milianya itu. Kayak gitu. Oke, cukup ya. Mungkin selanjutnya ada dari Hana nih dok. Ada pertanyaan. Ada banyak nih pertanyaannya. Yang pertama, dok, bagaimana cara menghilangkan melasma dan stretch mark? Dan juga yang nomor dua, bagaimana perawatan bagi kulit yang sensitif? Yang ketiga, apa manfaat dari AHA, BHA, dan DHA? Dan bagaimana cara penggunaannya? Yang keempat, bagaimana penanganan ibu hamil yang memiliki psoriasis? Wah, ini lumayan menarik nih pertanyaannya, dok. Iya, oke kita coba jawab singkat aja ya satu-satu ya. Jadi Iya, kalau dok. untuk yang menghilangkan melasma dan stretch mark tentunya kita perlu kombinasi dulu gitu ya. Dan memastikan bahwa diagnosisnya memang demikian. Tadi kalau melasma kan sudah sempat saya bahas ya di pertanyaan yang sebelumnya. Tapi kalau untuk stretch mark sendiri memang relatif lebih sulit sejujurnya untuk kita lakukan tindakan. Dan kalaupun mau dilakukan tindakan biasanya butuh waktu yang lama. Jadi nggak bisa cuma sekali dua kali gitu ya. Itu jadi outputnya pun pada beberapa case dari berbagai penelitian juga memang kalau untuk stretch mark tuh agak-agak sulit apalagi kalau tipe stretch marknya yang sudah putih ya dok. Kadang kan stretch mark itu ada yang warnanya masih merah ya, kita bilangnya striae rubra, tapi ada juga yang sudah putih jadinya striae alba. Nah kalau yang putih itu warnanya biasanya akan lebih sulit lagi untuk dilakukan ya. Jadi memang yang lebih penting sebetulnya adalah pencegahannya gitu ya. Terus kalau untuk kulit yang sensitif, ya tentu kita sebaiknya adalah menghindari ya produk-produk dengan bahan-bahan yang cukup tinggi konsentrasi bahan aktifnya. Atau boleh startnya itu selalu slow kalau saya menyarankan ke pasien biasanya ya. Jadi kalau mau coba-coba bahan aktif tuh satu-satu dulu ya, satu persatu dan dimulai dengan kadar yang rendah. Ya, kalau nggak yakin, ya, maka boleh di patch test dulu. Coba dulu di area misalnya kayak belakang telinga atau deket leher. Jadi coba oles di situ. Ada reaksi iritasinya nggak gitu. Kalau ada, ya berarti kemungkinan kulitnya memang tidak cocok gitu ya dengan skincare tersebut. Harus selalu diingat bahwa setiap kita mau mencoba skincare ya yang baru apapun itu selalu ada resiko kita nggak cocok ya. Jadi itu it's on you sebetulnya ya. Itu ada pada Anda semuanya. Mau mencoba-coba, tapi dengan kemungkinan resiko bahwa produknya tidak cocok, atau ya sudah, stay saja dengan produk yang cocok yang sudah digunakan. Gitu. Kalau AHA-BHA itu dia adalah agen eksfoliator ya, jadi memang boleh dipakai untuk membantu proses eksfoliasi bila memang dibutuhkan. Asal tidak boleh berlebihan ya, dan kembali lagi disesuaikan juga dengan kondisi kulitnya. Kalau dia cenderung acne prone ya, jadi yang berjerawat biasanya kita lebih sarankan pakai yang kandungannya BHA, itu biasanya lebih optimal. Tapi kalau yang dry itu biasanya pakainya yang golongan AHA ya, seperti lactic acid, glycolic acid itu lebih nyaman. Ya, kalau yang BHA itu contohnya salicylic acid ya, asam salisilat. Untuk penanganan bumil yang psoriasis nanti bisa dikonsultasikan ya dengan dokter spesialis kulitnya karena kita perlu lihat dulu derajat keparahan psoriasisnya seperti apa. Tapi memang bila sudah punya riwayat psoriasis sebelumnya, maka kehamilan itu bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan psoriasis yang mungkin sebelumnya sudah terkontrol gitu ya, dia bisa jadi nge-flare ya, bisa jadi flare up gitu. Jadi perlu lebih waspada. Oke, baik dok, bagus banget jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk sesi yang pertama ini dari Biden Verena.
Misi Dok, izin bertanya. Tadi udah dijelasin gimana cara mencegah stretch mark dapat yaitu dengan mengaplikasikan minyak atau oil secara rutin. Pertanyaan saya, jenis minyak atau oil apa saja ya Dok yang dapat digunakan yang minim dengan rasa gerah atau lengket? Kemudian ada pertanyaan kedua, jenis minyak apa aja yang dapat digunakan pada bayi yang kulitnya sensitif ketika kita melakukan massage? Terima kasih banyak Dok. Oke, baik. Kalau untuk pelembab ya, mungkin sebetulnya adalah terlepas dari kandungannya itu apa, kita boleh pilih kok. Nggak harus yang dia bahannya oil gitu ya, atau formulanya dalam bentuk minyak. Tapi kalau dirasa dengan penggunaan lotion atau krim saja sudah cukup, maka itu juga sudah bagus sebetulnya, sudah cukup membantu. Kenapa sih harus oil? Karena tadi oil itu merupakan salah satu agen oklusif. Jadi kalau yang ada bahan dasar oilnya, biasanya dia akan bisa cenderung menahan kelembapan itu lebih lama, gitu ya. Kalau misalnya belum pernah nih pakai segala macam jenis-jenis oil gitu ya, kemudian baru mau mencoba, saran saya biasanya adalah kita mix dulu. Jadi pakai aja lotion yang ada, yang udah biasa sehari-hari dipakai, tambahin tuh 2-3 tetes oil gitu ya. Jadi kan kita mulai berasa tuh ada perubahan teksturnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba pakai oil gitu yang mungkin rasanya nanti jadi kurang nyaman. Dan yang kedua adalah waktu penggunaan yang tepat. Itu juga penting banget ya untuk kapan sih sebetulnya kita sebaiknya pakai pelembab gitu. Jadi idealnya kalau mau mendapatkan manfaat dari pelembab itu secara optimal ya, maka pakai pelembabnya itu adalah pas kondisi kulit kita lagi lembab gitu. Jadi jangan pas kulit kita udah bener-bener kering terus baru dipakein. Ya, kapan kondisi kelembapan kulit kita yang optimal itu adalah segera setelah mandi. Jadi kalau kita habis mandi, ya kan, terus habis itu kita udah mengeringkan badan gitu ya, tapi kondisinya masih agak-agak setengah basah gitu kan. Nah, itu adalah momen yang paling tepat ya untuk kita mengaplikasikan pelembab. Jadi saran saya ya, mungkin kalau ada yang mau ngikutin, taruh tuh lotion ya di kamar mandi. Jadi nggak bakal lupa. Jadi keluar kamar mandi itu udah pakai lotion kondisinya. Ya, jadi mungkin itu kali ya tipsnya. Kalau untuk yang oils yang untuk baby gitu ya, mungkin nanti ada dibahas dari Dokter Maria. Tapi sebetulnya asal dia tidak mengandung bahan-bahan aktif yang berbahaya atau yang oilnya itu bahan dasarnya adalah plant based. Ya, jadi yang dari tumbuh-tumbuhan, misalnya argan oil, jojoba oil ya, itu consider lebih aman biasanya kalau untuk kulit bayi. Ya, cuman kembali lagi harus dilihat ya nanti responnya di anak masing-masing gitu ya, di putra-putrinya masing-masing. Karena tadi tetap aja ya, segala macam produk yang kita gunakan ke kulit itu pasti selalu ada resiko dia nggak cocoknya. Gitu. Jadi tetap dilihat lagi nanti ya responnya di kulitnya bagaimana. Oke, gitu ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Wah, udah banyak banget nih info yang kita dapat dari dokter Kauli. Engineer, the gold standard of medical learning.